Yang pertama, kacang merah yang sudah direndam selama 1 malam. Yang kedua, yaitu wadah. Yang ketiga, yaitu tisu. Yang keempat, tabel pengamatan. Yang kelima, air secukupnya. Yang keenam, gunting. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu siapkan satu wadah dan siapkan tisu. Yang saya pakai tisu dapur, jadi tisunya cukup satu saja karena tisu ini sudah cukup tebal. Lalu digulung. Setelah digulung, dimasukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan, diratakan dan dirapihkan hingga si tisu tersebut menempel di dinding botol yang kita pakai. Setelah tisu terpasang atau sudah menempel, maka guntinglah kelebihan dari tisu yang kita pakai tersebut. Rapikan kembali ya, takutnya tergeser. Setelah rapi, masukkan kacang ke dalam wadah atau ke dalam sela-sela tisu. Jaraknya harus disesuaikan ya antara jarak kacang satu dengan kacang yang lainnya. Jangan lupa dirapihkan juga. Setelah selesai, kita masukkan air sedikit saja, hanya pada bagian dasar. Selanjutnya, lakukan hal yang sama terhadap wadah yang diberi label B. Selanjutnya, setelah selesai melakukan pengisian, kita akan simpan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Lalu akan diamati selama 6 hari ke depan. Pada hari pertama atau pada hari di mana kita baru selesai memasukkannya, lalu selang beberapa menit kemudian, air mulai naik melalui rambatan tisu yang kita gunakan. Tapi pada kacang belum terjadi perubahan apapun. Pada hari kedua, mulai terlihat adanya perubahan pada kacang atau pada benih, terlihat dari mengelupasnya kulit ari, dan juga ada beberapa kacang yang sudah menumbuhkan akar sepanjang 20 mm. Pada hari ketiga percobaan, terlihat pertumbuhan akar mulai rata atau mulai banyak, mencapai 30 mm. Selain itu, pertumbuhan akar juga relatif berbeda, sesuai dengan bagaimana ia diletakkan. Ada yang memiring, ada juga yang ke bawah. Nah, selain itu, pertumbuhan tunas daun juga mulai terlihat. Ada yang masih mencapai 10 mm, bahkan ada juga yang sudah mencapai 20 mm. Percobaan hari keempat, tunas daun mulai tumbuh semakin panjang dengan posisi yang masih menunduk, dengan ketinggian rata-rata mulai dari 60 mm sampai 70 mm. Bisa dilihat juga posisi akar sudah mulai
menyentuh ke dasar atau mengikuti arah datangnya air, di mana panjang rata-rata akarnya sudah mencapai 50 mm sampai dengan 70 mm. Pada percobaan hari kelima, akar mencapai panjang 100 mm sampai dengan 110 mm dan semua akar rata-rata sudah mencapai dasar wadah. Dan terlihat juga terjadinya perkembangan pada akar dengan adanya pertumbuhan cabang akar. Yang selanjutnya, selain dari pertumbuhan akar, tumbuhnya tunas juga sudah melewati batas dari wadah. Hampir semua sudah sempurna dan berdiri tegak setinggi 10 sampai dengan 14 cm atau 100 mm sampai dengan 140 mm dengan posisi daun yang masih menutup, belum terbuka, dan masih ada juga beberapa daun yang masih menunduk. Namun setelah diperhatikan lebih lanjut, pada wadah yang diberi dengan label B, ada 2 biji yang bahkan tidak tumbuh, hanya membuka dari kulit arinya saja. Selanjutnya, pada percobaan hari ke-6, akar tentunya semakin panjang, bahkan sudah ada dalam posisi yang paling bawah atau di dasar. Panjangnya sudah mencapai 170 cm. Selain itu, tinggi dari si tunas atau tinggi dari batang juga sudah mencapai tinggi 175 cm rata-rata. Namun masih ada tanaman yang mungkin kurang ternutrisi sehingga ia masih sangat tertinggal oleh beberapa tanaman lain dan terlihat masih menunduk.